Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel kami Markas Pinjol teman-teman ya. Oke teman-teman, seperti biasa ya, di video kali ini saya akan berbagi lagi tentang gagal bayar di aplikasi kredit pintar ya. Dimana di aplikasi kredit pintar ini sudah 1 tahun ya telat atau gagal bayar, istilahnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi kredit pintar, kalian simak terus video ini, jangan di skip ya. Karena banyak teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi kredit pintar yang cuman 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu ya, bahkan ada yang 1 hari, 2 hari sudah panik. Jadi buat kalian, misalkan kalian gagal di aplikasi kredit pintar untuk saat ini, kalian simak terus video ini, jangan di skip agar kalian tidak panik lagi untuk menghadapi misalkan kalian masih belum mampu bayar atau melunasi hutang tersebut ya di aplikasi kredit pintar ya. Oke, tanpa basa-basi teman-teman ya, langsung saja kita buka aplikasi kredit pintarnya ya. Oke, di sini saya akan mencari aplikasi kredit pintar ya. Oke. Nah, kemudian di sini tagihan teman-teman ya. Nah, kalian bisa lihat teman-teman ya, di sini 26 Oktober ya, Rp 2.400.000 ya. Nah, kemudian di sini di bagian bawahnya terlambat 365 hari ya. Denda jatuh tempo Rp 1 juta sekian-sekian ya. Jadi pinjaman awal ini ya 1.300.000 kalau nggak salah ya, seperti itu ya. Dan kemudian sudah mencapai 2.400.000 ya, karena sudah terlambat 1 tahun ya. Untuk dendanya itu kalau nggak salah ya 3 bulan itu sudah berhenti teman-teman ya. Jadi untuk 1 tahun ini sudah sudah berhenti. Jadi kalian misalkan gagal bayar ya, mungkin 3 bulan itu sudah berhenti untuk bunganya yang berjalan ya. Jadi terus. Nah, jadi buat teman-teman yang saat ini gagal di aplikasi kredit pintar, ada yang 1 minggu, 2 minggu ya, bahkan 1 hari itu sudah panik ya. Banyak sekali yang panik ya. Karena apa? Karena memang ya, kalau kita gagal atau belum bisa melunasi hutang di aplikasi tersebut, memang kita akan dicat ya, dari pihak aplikasi tersebut memang kita dicat. Nah, karena apa kita panik? Karena kita masih belum bisa melunasi ya. Pastinya kalian panik karena banyak sekali nomor-nomor baru yang masuk ke WA kita atau ke telepon seluler ya. Banyak sekali ya. Ya, memang seperti itulah cara penagihan dari pihak aplikasi pinjaman online teman-teman ya. Jadi misalkan kalian telat 1 hari, itu bisa-bisa ada yang sampai 5-10 nomor yang berbeda ya. Memang seperti itu. Jadi buat kalian tidak usah panik ya, misalkan kalian ada chat 10 nomor yang berbeda, kalian cukup balas 2 atau 1, respon dengan baik ya, bilang masih belum ada dana, masih nunggu gajian ya. Seperti itu aja, tidak usah panik. Misalkan ada telepon, kalian angkat ya. Bisa-bisa kalian telepon aja ke pihak DJ-nya. Ya Pak, kami masih belum ada dana Pak ya. Kok banyak banget chat-chat yang masuk, saya sudah konfirmasi. Memang sih di satu sisi lain ya teman-teman ya, di sisi lain memang dari pihak aplikasi pinjaman online itu tidak mau tahu lah ya, alasan apapun seperti itu. Jadi misalkan kalian balas itu dari pihak aplikasi memang tidak mau tahu sih alasan, tapi setidaknya kalian tetap kalian respon dengan baik ya. Seperti itu teman-teman ya. Misalkan kalian gagal ya, dan kemudian misalkan kalian gagal ada chat, biasanya kalau sudah 1 minggu, 2 minggu itu biasanya dapat video-video ya, video tentang DC yang sudah ada di perjalanan ya. Nah, buat kalian tidak usah panik, itu hanya modus, itu tidak akan datang, itu hanya video ya. Jadi cara penagihan dari pihak kredit pintar itu memang seperti itu. Nah, makanya misalkan kalian gagal, kalian tidak usah panik ya. Tidak usah panik, kalian respon dengan baik. Nah, misalkan ada video-video DC mau datang ke tempat kerja ataupun ke rumah, nah kalian balas aja, iya Pak saya tunggu di rumah jam berapa, biar saya tidak kerja ataupun saya tidak keluar ya. Kalian perjelas seperti itu tidak akan datang teman-teman ya. Ya, biasanya ada dari DC-nya juga chat, ya jam 9 atau jam 10, itu tidak akan datang, saya tunggu Pak.
Karena banyak dari teman-teman yang chat sama saya gagal bayar juga di aplikasi kredit pintar itu. Biasanya kalau kita sudah telat ya 1 minggu 2 minggu itu biasanya dapat video-video, karena cara penagihan dari pihak kredit pintar itu biasanya kirim-kirim video atau kirim-kirim video DC di rumah orang. Nah seperti itu hanya modus atau cara penagihan ya, agar kalian segera melunasi hutang kalian seperti itu. Makanya kalian respon dengan baik itu tidak akan datang ya, seperti itu teman-teman ya. Untuk DC ya, untuk pengalaman kami untuk DC ini sudah keterlambatan 1 tahun ini tidak datang ke rumah. Ini untuk daerah Jawa teman-teman ya, 1 tahun. Nah ini 1 tahun tidak ada DC ke rumah. Sebenarnya dari kemarin-kemarin kalau kita telat ya seperti kalian juga lah, telat 1 minggu 2 minggu itu akan pasti ya, pasti kalian dapat surat ataupun video DC ataupun biasanya kirim Sherlock kayak di jalan, itu tidak akan datang. Itu hanya modus ya, ingat kalian, itu hanya modus. Tapi misalkan kalian ada dana ya tetap kalian lunasi seperti itu teman-teman ya. Karena di sini cuman berbagi saja ya. Karena saya berbagi seperti ini bukan hanya pengalaman saya, pengalaman dari teman-teman juga. Banyak yang sharing ya. Bang gimana bang saya dapat surat seperti ini. Bang saya sudah dikirim video seperti ini. Bang saya dikirim foto seperti ini. DC-nya sudah dekat-dekat. Itu tidak akan ya. Misalkan kalian telah 1 minggu 2 minggu bahkan 1 bulan, itu tidak akan ya. Misalkan datang mungkin ya 3 bulan lah misalkan datang, tapi banyak teman-teman yang gagal sampai berapa ya, sampai 2-3 juta 4 juta itu tidak datang, 6 juta pun ada. Nah, makanya misalkan kalian gagal di aplikasi kredit pintar, kalian tidak usah membuang nomor atau mematikan atau ganti, tidak usah. Memang sih kita masih belum melunasi tagihan di aplikasi itu, memang kita merasa bersalah. Tapi ya kalian respon aja seperti itu. Nah misalkan kalian mematikan WA atau buang nomor, artinya kalian sudah ada etikat tidak baik, sudah membuang nomor, sudah lari. Kan seperti itu sih, sudah tidak bisa dihubungi nomor kalian. Nah dari pihak aplikasi biasanya bisa terjadi data kalian bisa disebar di kontak, karena juga ada yang disebar kontak dari pihak aplikasi kredit pintar ini ya, dari teman-teman subscriber yang disebar. Karena sudah saya sudah saya bikinkan video kan, agar kalian ya selalu merespon seperti itu. Kalian konfirmasi sama DC-nya, ya Pak masih belum ada dana, masih nunggu gajian ya, masih nunggu jualan ini ya, masih kumpul-kumpul seperti itu. Tidak usah terlalu takut terus. Nah misalkan kalian selalu takut, sampai kapan ya kan, nyatanya DC-nya nggak datang meskipun kirim video ya kan. Pokoknya respon terus. Dari pihak aplikasi memang tidak mau tahu alasan apapun, tetap mengoceh, tapi setidaknya kalian balas biar tidak ada penyebaran data itu. Nah misalkan biasanya kan ada yang ditakuti dari teman-teman juga yang gagal ya, bang gimana ini bang DC-nya mau ke kantor, itu tidak akan. Kalau memang mau datang itu ke rumah, tidak akan. Ada sih sebagian teman-teman yang didatangi ke kantor tapi tidak masuk, cuman di luar aja ya, itu pun 1 menit sudah pergi dia ya, seperti itu. Jadi banyak sekali pengalaman kami dari teman-teman yang sharing gitu. Jadi misalkan kalian gagal 1 minggu 2 minggu, tidak usah panik, respon dengan baik ya, biar tidak ada penyebaran data. Misalkan ada telepon, angkat ya, jawab aja ya. Jadi misalkan kalian gagal di pinjaman online itu harus kuatin mental. Jadi belajar kuat mental seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi sejauh ini untuk di aplikasi kredit pintar ini teman-teman ya, ini masih belum datang ya untuk DC untuk daerah Jawa ya. Jawa ya, ada sih sebagian teman-teman yang didatangi dari kredit pintar, mungkin dia sudah ganti nomor ya. Ada yang diganti nomor kemudian datang DC-nya seperti itu. Karena kalian sudah tidak bisa dihubungi seperti itu teman-teman ya. Oke, kiranya cukup sampai di sini saja teman-teman ya untuk video kali ini ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya. Jika ada pertanyaan kalian bisa komentar ya, atau kalian bisa chat kami ya.
Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.